Assalamualaikum, selamat pagi rekan Dakta. Kita akan talkshow bersama Halal Corner dengan tema sertifikasi kulkas benar atau tidak. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081 live Instagram di @radiodakta. Kami juga masih menunggu sambungan komunikasi dengan Mbak Melinda, di Kurator Sumatera Halal Corner Payakumbuh. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ulfi. Kabar baik Mbak Mel. Alhamdulillah sehat. Mbak Ulfi gimana nih? Sehat juga. Ditunggu sebentar Mbak Mel ya. Ya, siap. Nunggu sebentar. Ini. Iya, Debbie. Kasihan. Fotokopi KTP, kartu keluarga, foto berwarna pulang Sebelum kita lebih lanjut, iya. sertifikasi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Talkshow bersama Halal Corner dengan tema sertifikasi kulkas lebay Oyer. Tentunya ini tema yang sangat menarik. Apakah kulkas juga perlu disertifikasi halal ya? Sebelumnya juga ada jilbab dan lain sebagainya. Nah, sudah bertambung di Instagram kami Mbak Melinda Purnamasari, Koordinator Sumatera Halal Corner Payakumbuh. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini pemilihan tema yang cukup menarik ya tentang kulkas, ada halalnya juga ya. Biasanya kan makanan, kosmetik, dulu kan juga ada jilbab dan lain sebagainya. Ini kenapa harus kulkas Mbak Mel? Silakan. Iya, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya Mbak tentang kulkas, kenapa sih kok kulkas disertifikasi segala gitu ya? Iya. Padahal nggak dimakan, cuma untuk tempat meletakkan makanan aja gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang sebagian dari masyarakat kita itu tidak tahu ternyata jauh sebelum diputuskannya sertifikasi kulkas, ada regulasi loh yang mengatur gitu. Di negara kita undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi halal tadi. Nah, kalau kita ini telisik lebih dalam lagi di awal-awalnya itu pemicunya adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Nah, itu menjadi awal pemicu dari sertifikasi halal di Indonesia ya. Dan kemudian di sana disebutkan di pasal 1 ayat 1 disebutkan barang gunaan. Nah, barang gunaan ini kan maknanya luas. Bisa berupa kaos kaki, kita bisa tahu ya kaos kaki, bisa juga atau sajadah atau kulkas. Nah, kulkas ini menjadi salah satu topik yang lagi rame nih sekarang. Karena adanya produsen kulkas yang mengklaim kulkas kami sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.
Nah, sebenarnya dari penjelasan di undang-undang tadi, regulasi yang mengatur di undang-undang nomor 33 tadi tahun 2014 itu tuh sebenarnya udah mengatur ada barang-barang penggunaan yang memang boleh disertifikasi halal dan itu akan bertahap dilakukan pentahapan sertifikasi halal menjadi kewajiban gitu. Jadi awal-awalnya diimbau, para produsen dihimbau untuk melakukan sertifikasi halal dan nanti pada limit waktunya akan ada kewajiban untuk produsen mensertifikasi halal. Nah, memang di undang tidak begitu detail menjelaskan salah satu produknya itu yaitu kulkas. Namun di tahun 2021 dengan penjabaran yang lebih mendalam dari undang-undang tadi disebutkan lagi di PP peraturan pemerintah. Nah, di tahun 2021 ada peraturan yang mengatur tentang barang-barang apa sih, produk gunaan apa sih yang harus disertifikasi halal. Nah, ternyata produk-produk yang bersentuhan langsung dengan makanan, walaupun kita tidak memakannya ya, contohnya wadah tempat kita makan gitu ya. Nah, itu yang bersentuhan langsung dengan makanan, maka makanan dan wadah tadi harus disertifikasi halal. Begitu juga dengan tempat penyimpanan ataupun barang-barang yang kita pakai seperti baju ya, baju kaos kaki atau sajadah untuk sholat. Nah, itu kan kita pakai untuk beribadah. Karena memang ada ternyata potensi-potensi ketidakhalalan nanti ditemukan kemudian hari. Itu baru berbicara regulasi ya Mbak. Ternyata memang undang-undang dan peraturan pemerintah itu mengaturnya gitu. Iya. Ada aturan yang mengatur. Baik. Saya kira ini apa sih kulkas-kulkas hanya tempel label saja. Nah, sebenarnya apa ini Mbak yang diteliti oleh tim dari MUI ya yang mengeluarkan sertifikat halal bahwa memang kulkas ini dengan merek tertentu ini memang sudah halal begitu apa? Apakah dari kabelnya, luarnya, apa bagaimana ini Mbak? Nah, sebenarnya ada 3 poin ya dari kulkas itu. Yang pertama, ketika kulkasnya menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif itu berada pada filter. Nah, filter di dalam komponen di dalam kulkas itu kan ada filter. Nah, filternya itu terdiri dari serat-serat tumbuhan bisa jadi, dan nanti itu akan ada karbon aktif yang membuat udara di dalam kulkas itu terus bersih. Nah, ketika disaring kan butuh penyaringan atau filter tadi kan. Nah, bahan filternya itu ada karbon aktif. Nah, kita ketahui semua kalau ternyata memang karbon aktif itu adalah bahan kritis. Karena apa? Karena memang karbon aktif tadi bisa berasal dari sumber yang hewan, contohnya dari tulang ya biasanya karbon aktif dari tulang, atau berasal dari sumber-sumber tumbuhan seperti arang atau batok kelapa. Nah, itu menjadi salah satu poin yang akan dikritisi nanti dari pihak auditor dari MUI. Itu yang pertama Mbak, dari filternya. Yang kedua, kalau ternyata ada beberapa teknologi terbarukan itu menggunakan ekstrak tumbuhan atau green tea. Nah, ekstrak green tea ini ada bagian aktif dari teh ini, katekin. Nah, katekinnya itu bisa diekstrak, kemudian ditambahkan pada komponen di kulkas. Nah, komponennya tadi yang sudah punya katekin atau bahan aktif dari green tea tadi, itu bisa ditambahkan pengharum. Nah, penambahan pengharum di komponen green tea tadi, nah itu bisa jadi sumber pengharumnya ini juga masuk bahan kritis. Yang ketiga, ada juga komponen yang berasal dari asam lemak. Nah, asam lemak yang ada di bagian kulkas, salah satu komponennya itu berfungsi untuk menjaga juga ya, menjaga agar suhu kulkas tadi menjadi stabil dan kuman-kumannya tidak berkembang ya. Dan itu menjadi titik kritis juga. Jadi sebenarnya bukan dari alat-alat atau apa gitu ya yang diteliti dari MUI, tapi memang ada komponen tambahan. Komponen tambahan tadilah yang yang ada titik kritisnya itu yang diteliti, yang ditelusur lagi. Karena ternyata memang tapi kalau ada potensi ketidakhalalannya. Baik. Tapi Mbak, kalau dari proses pembuatannya juga ini tidak Mbak? Diteliti juga tidak Mbak? Atau datang ke pabriknya begitu Mbak? Betul. Karena komponen tadi itu kan berada di dalam kulkas ya, built-in. Maksudnya itu emang bersatu ya dengan kulkas tadi, maka juga harus disertifikasi sampai ke situ gitu. Jadi diteliti dari mana sumbernya, karena dari asam lemak tadi itu
Ada asam lemak yang sumbernya dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Jadi kan kita takutnya kalau asam lemaknya diambil dari sumber hewan, takutnya kan babi atau turunannya yang dipakai untuk memproduksi asam lemak tadi. Baik, baik. Apakah memang semua mereknya ini kulkas, Mbak? Merek A, B, C, D, E ini dan segala macamnya, apakah memang sudah ada ya tempelan lah, Mbak, istilahnya? Kebetulan di rumah saya itu pakai Sharp ya, dan udah dapat halal MUI. Karena ini di tahun 2018 di Sharp udah mensertifikasi kulkas. Jadi termasuk salah satu yang pertama ya. Bukan endorse, tapi memang pakai di rumah ya. Dan awalnya memang mereka itu dari produsen, mereka berpikir dengan peningkatan kesadaran tentang jaminan produk halal dari konsumen, dari masyarakat umum ya di Indonesia, meningkat gitu. Jadi mereka mulai sadar kalau ternyata kita tidak hanya memperhatikan kehalalan dari makanan saja, tapi juga perlu memperhatikan dari produk-produk barang gunaan tadi. Contohnya kulkas salah satunya. Dan dengan peningkatan kesadaran dari konsumen tadi, kemudian pihak produsen pun merasa ketika mereka mengurus halal, pertama kali mengurus halal atau menseriusi jaminan produk halal di perusahaannya, itu akan menjadi daya saing untuk kompetitornya ya, kompetitor dari produsen kulkas merek lain. Jadi mereka punya nilai tambah yang itu menjadi jaminan bagi konsumen mereka untuk mendapatkan untuk mendapatkan kulkas yang halal gitu. Karena kesadaran tadi sudah meningkat, Mbak. Jadi memang mau nggak mau, karena nanti akan bertahap ya. Kalau untuk makanan kan 2024, kalau kulkas masih sampai 2026. 17 Oktober 2026 itu sudah limit seluruh barang gunaan sudah harus sertifikasi halal. Nah, itu nanti akan dilakukan bertahap dan akan booming juga seperti makanan dan minuman hari ini ya. Makanan dan minuman karena ada ini tahun 2024 udah harus halal. Kalau tidak halal maka akan dikenakan sanksi ya, Mbak, dari BPJPH. Baik, baik. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sudah membeli merek Samsung misalkan atau Polytron dan sebagainya, belum halal, nah ternyata mereka dalam proses dan sudah ada misalkan, apakah harus ganti Mbak ke yang baru ataukah harus ganti ke merek Sharp dan lain sebagainya, Mbak? Iya. Kalau sekarang sesuaikan dengan budget aja. Kalau ada budget lebih baik kita pilih yang pasti-pasti ya. Karena kalau ternyata kalau sekarang nih mereka lagi ngurus halal katanya. Kan kita perlu ada prioritas kan, ada prioritas yang awal atau yang akhir, dahulukan atau yang diakhirkan. Nah, itu bisa jadi pilihan. Nah, nanti ketika sudah keluar fatwanya memang halal, ya kita selamat, alhamdulillah. Karena itu masih dalam ranah syubhat atau ragu-ragu. Meskipun merek tertentu sudah keluar, tapi kita sudah punya merek itu, tapi belum ada sertifikatnya yang memang model lama begitu, Mbak? Nggak masalah kah? Kalau menurut saya, karena sudah ada pilihan Sharp untuk kulkas dengan logo halal, kalau saya pribadi lebih memilih kulkas yang sudah ada label halalnya, Mbak. Jadi dari tahun 2018 itu kan udah ada ya produsen-produsen kulkas yang mengeluarkan sertifikasi halal untuk kulkasnya. Kalau saya pribadi lebih cenderung memilih kulkas yang sudah ada logo halalnya, karena memang ini ya sebuah keamanan atau kepuasan tersendiri karena memang sudah jelas gitu halal dan haramnya. Baik, baik. Mungkin Mbak Mel ketika Sharp sudah keluar halal langsung beli ya, Mbak ya? Apa memang sudah sebelumnya merek Sharp? Iya, sebelumnya sudah merek. Sebelumnya kulkasnya satu pintu, di upgrade ke 2 pintu jadi merek Sharp. Kebetulan udah produk halal juga. Saat itu belum se-booming ini sih. Kalau untuk kulkas halal kan belum se-booming ini ya. Masih sedikit gitu. Dan alhamdulillah ketemu yang halal ya, udah langsung beli, cocok. Nah, itu ketika mau belinya memang ada tempelan apa namanya? Label halalnya, Mbak ya? Ada. Di bagian kulkasnya ada tempelan logo halal MUI-nya. Baik. Atau mungkin takutin nakal-nakalan dari produsen lainnya mereknya langsung tempel aja, nggak bisa itu ya, Mbak ya? Nggak bisa. Harusnya nanti akan kena sanksi ya, Mbak. Sanksi di dunia pasti, sanksi di akhirat apalagi ya.
asal tempel. Baik, baik, baik. Mbak, ini kan kayak sesuatu yang aneh, Mbak ya. Panci aja, jilbab aja, sajadah pun juga memang harus ada labelnya. Ini sesuatu yang aneh bukan sih, Mbak? Untuk kegunaan. Sebenarnya kalau ini ya Mbak, kalau kita telusur, kalau tadi kan dari regulasi Ya. pemerintah. Kalau dari syariat Islam pun sebenarnya mengatur itu. Seperti yang disebutkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, beliau mengatakan kalau ternyata memang syariat Islam itu tidak hanya mengatur makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk mendapatkan kehalalan dan kewajibannya saja ya. Tapi cakupannya jauh lebih luas, sangat luas sekali. Mulai dari produk-produk yang kita pakai, produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kita saat beribadah, nah itu juga termasuk ke dalamnya. Jadi dari tuntunan syariat, kita juga mewajibkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk barang gunaan tadi. Tidak hanya untuk makanan dan minuman, Mbak, tapi untuk produk-produk yang kita pakai. Kalau sekarang kan ini ya belum booming ya, Mbak ya. Kalau untuk baju kan kita biasanya soalnya kan pakai baju yang kita nggak tahu nih halal atau haramnya bahannya. Namun kan itu bukan sesuatu yang ini ya, sesuatu kewajiban yang ini loh di dalam Al-Quran disebutkan baju dengan ini itu haram gitu, nggak ada ya. Tapi memang dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kalau ternyata dengan kreativitasnya manusia itu bisa menambahkan bahan-bahan yang kita tidak tahu gitu, asal usulnya, sumbernya, apakah dari sumber yang halal ataukah sumber-sumber yang haram. Nah, karena ketidaktahuan kita tadi, karena kita awam dengan bahan baku tadi ya, kita menyerahkan ke yang ahlinya. Ahlinya meneliti, kemudian melakukan audit, kemudian memeriksa dengan jaminan produk halal tadi di perusahaan produsen tadi, kemudian kita baru mendapatkan sebuah kepastian. Ternyata memang produk yang saya pakai ini alhamdulillah halal, karena memang bahan bakunya dari sumber-sumber yang halal. Dulu kan sempat booming yang jilbab, Mbak ya, ini kan barang kegunaan juga ya. Ya kan sempat barang gunaan. Yang itu kan masyarakat masih sangat awam sekali ya. Masa hanya merek ini yang halal? Apakah ini cuma untuk S3 marketingnya dia, untuk menaikkan brandnya dia, begitu Mbak? Iya. Karena kalau pandangan masyarakat awam, mereka memikirnya pasti seperti itu ya. Tapi dari segi syariat, kita kan punya panduan syariat dan regulasi yang ada di Indonesia. Regulasi sudah mengatur, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi mengawali dari sertifikasi halal di Indonesia. Dari aturan-aturan itu kemudian dibuat aturan tambahan di peraturan pemerintah tadi. Kalau ternyata barang-barang gunaan itu disertifikasi. Nah, pemerintah kan juga perlu tahapan. Mereka tidak memaksa dalam artian setelah keluar undang-undang harus halal, kalau tidak halal dapat sanksi. Ya, tidak seperti itu ya. Tapi memang dilakukan pelan-pelan sambil diedukasi masyarakatnya. Kalau ternyata di kehidupan sekarang kita bisa masuk ke ranah abu-abu gitu. Kita bisa bersinggungan dengan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Karena itu tadi berdasarkan hal itu tadi, kemudian kita sepakat gitu untuk mensertifikasi barang-barang gunaan. Mungkin dari yang berkompeten jauh lebih mengetahui ya seperti apa sih perkembangan yang terjadi saat sekarang ini, sehingga itu perlu disertifikasi. Kalau dulu kan mah yang alami-alami aja ya Mbak ya. Sekarang ada banyak tambahan-tambahannya, itu yang kita nggak tahu ya. Hanya itu perlu menjadi untuk disertifikasi tadi. Tapi masyarakat sekarang udah nggak aneh lagi nggak sih Mbak? Kalau sekarang sih kelihatannya ya untuk produk bahan makanan minuman, karena ada regulasi undang-undang yang mengatur, mereka sudah siap aja gitu, karena mau nggak mau harus diurus gitu. Mau nggak mau harus diurus, jadi siap lahir batin ya diurusnya sesegera mungkin. Namun yang kita sayangkan kalau ternyata nih ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu kembali ke pribadinya masing-masing ya. Karena dari segi peraturan pemerintah itu sudah sangat rapi mengaturnya. Karena mereka pun memikirkan pasti dipikirkan alternatif yang terbaik ya untuk melakukan untuk menerapkan itu gitu. Nah, namun ketika di lapangan pasti saja ada celah-celah yang akan menimbulkan kontroversi. Nah, ada celah-celah yang bisa dipelintir oleh sebagian orang. Nah, itu tuh kembali ke pribadi masing-masing.
Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa 100% maksimal ya Mbak, karena masih dalam tahap awal gitu. Nanti sampai akhirnya tersertifikasi semuanya mungkin 5 tahun, sampai hitungan puluhan tahun mungkin, atau ya nggak tahu lah ya. Pokoknya kita berproses aja dulu dari awal gitu. Iya. Baik, Mbak, untuk kulkas dengan berbagai merek, nah tentu merek Sharp ini kan tentunya kebanyakan ya, mungkin di dalam manajemen atau tim ini juga bukan non-Islam ya Mbak ya, tapi mereka kok berani untuk mengambil sesuatu yang sangat luar biasa, sedangkan produsen yang memang notabene benar-benar Muslim masih belum berani nih Mbak. Iya. Karena memang mereka mungkin pemikirannya itu jauh ke depan ya Mbak. Dari Indonesia dengan masyarakat dominasinya itu Muslim, jadi mayoritas kita tuh Islam. Kebutuhan dengan bahan halal, produk-produk halal itu sangat tinggi. Jadi produsen itu sebenarnya mereka dengan gambaran ke depan itu akan besar, harapan mereka akan ketemu pasar yang besar gitu. Mereka akan siapkan komponen-komponennya. Salah satunya tadi dengan pengurusan sertifikasi halal. Karena dari regulasi pemerintah pun udah memberikan jalan gitu ya. Udah dibukakan pintu untuk mengurus regulasi dari sertifikasi halal tadi, udah dibukakan jalan. Kenapa mereka tidak mengurus? Karena mereka berpikir memang di masa depan itu pasar halal itu sangat besar, sangat terbuka, dan mayoritas dari penduduk Indonesia ini yang Muslim, mereka pasti akan peduli karena belum booming aja gitu ya. Tapi setelah booming mereka nanti akan ke situ, pilihan-pilihan mereka itu akan ke arah situ gitu. Makanan dipilih yang ada logo halal, minuman yang ada logo halal, mulai dari pakaian yang ada logo halal, atau dari kulkas tadi kan, kulkas ataupun sajadah yang dipakai untuk sholat itu juga dari logo halal. Namun dari MUI juga, kalau saya tidak salah ya, pernah juga yang mengajukan bahan seperti ban mobil ya, mereka ingin sertifikasi halal gitu. Nah kita tahu kan ban mobil ini bukan barang yang langsung bersentuhan dengan aktivitas ibadah ataupun yang bersentuhan dengan makanan yang kita makan. Nah itu MUI menolak, jadi ditolak oleh MUI karena tidak ada gitu aturan yang mengaturnya. Tapi untuk barang-barang yang tadi, yang sudah disebutkan di peraturan tadi, yaitu kita jalankan. Dilakukan sertifikasi halal, dan mereka ikut dengan regulasi yang ada. Mereka kemudian mendapatkan sertifikasi yang diakui ya, di Indonesia ataupun internasional, nah itu menjadi nilai tambah, nilai saing bagi mereka nanti, bagi produsen tadi. Baik, karena dilihat juga pangsa pasarnya di Indonesia, mayoritas umat Muslim, dan tentu pasti butuh dengan ini sehingga mereka berani ya Mbak ya? Iya betul. Tahun 2018 ya, bayangkan dengan sekarang udah 8 tahun yang lalu ya, 7-8 tahun yang lalu. Dan mereka sudah memikirkan itu gitu. Karena dari undang-undang tadi ya, tahun 2014 itu udah kelihatan tuh, udah dapat pintu pembukanya lah gitu. Akan ada sertifikasi nanti di masa depan. Dan ini juga istilahnya going bersambut dari pihak MUI untuk kayaknya ini sesuatu yang sangat luar biasa ya Mbak ya. Karena memang kita butuh gitu kan, kita butuh jaminan untuk kehalalan produk kita, regulasi mengaturnya, syariat Islam juga punya landasan untuk menjalankan regulasi tadi, yaitu jadinya klub. Jadinya kita menjalankan regulasi punya landasan yang kokoh Mbak. Baik. Mbak Amel, kita jeda sejenak, silakan rekan Dakta. Nah ini terkait dengan apakah mungkin rekan Dakta kulkasnya juga sudah halal dengan merek tertentu ini nanti, ataupun juga masih bingung juga terkait dengan kulkas ini, masa sih harus halal dan sebagainya, silakan bergabung, bisa live Instagram di @radiodakta atau bisa telepon dan WhatsApp di 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk semua penghafal Al-Quran cilik. Audisi Hafiz Indonesia RCTI 2024 akan segera dimulai. Ayo ikuti audisi Hafiz Indonesia. Syaratnya yaitu anak-anak usia 5-8 tahun, hafal Al-Quran minimal 3 juz, lampirkan formulir dan foto kamu, serta rekaman video perkenalan dan hafalan surah maksimal 2 menit dalam bentuk 1 DVD. Upload ke hot.rctiplus.com/competitions atau juga bisa kirimkan berkas ke MNC Studios Tower 1 lantai 5 Jalan Raya Perjuangan nomor 1 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Audisi ini gratis. Informasi lengkap cek di @hafizrcti, @officialrcti atau bisa hubungi 0851 7423 2352. Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Bencana kekeringan di Indonesia 2023 melanda beberapa wilayah tanah air. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hal tersebut merupakan salah satu dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Kekeringan pun melanda wilayah Bekasi Raya. Dampaknya warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan harian mereka. Dakta Peduli mengajak rekan untuk berbagi dalam program Peduli Air Bersih bagi warga yang terdampak kekeringan di Bekasi Raya. Donasi bisa rekan sampaikan melalui rekening BSI 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi bisa melalui 880742 880747 atau WA 0815 11 107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Air bening, oksigen tinggi, air aktif hanya OE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OE Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonance magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OE Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OE Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OE Water Rp260.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427, WA 0815 11 107 107. OE membuat lebih sehat, OE membuatmu bersemangat, OE membuat lebih kuat, OE membuatmu lebih hebat. Mutiara Hadis. Keutamaan mengasuh anak yatim. Dari Sahal radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Wa asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow kami bersama Halal Corner terkait dengan sertifikasi kulkas lebay Orye. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami
di 0815 11 107 107. Mbak Mel, bagaimana dengan pemikiran orang? Kayaknya lebay banget deh ini. Apa-apa aja, apa-apa harus di sertifikasi. Entah itu jilbab, kulkas, sajadah, baju kita dan lain sebagainya, atau apapun, kaos kaki, sepatu, begitu Mbak, silakan. Ya. Nah, sebenarnya kita ini ya punya pemikiran kenapa kok harus disertifikasi. Karena kan kita tahu dalam nas-nas di dalam Al-Quran disebutkan segala sesuatu itu, baik itu makanan, baik biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, atau yang lain-lainnya, itu kamu boleh memakannya selagi itu tidak berbahaya, itu halal, itu halal, itu tuh boleh dimakan. Tapi ketika setelah bersentuhan atau bersinggungan dengan bahan-bahan, nah itu ketika poin titiknya itu di situ Mbak, ketika bersinggungan atau bersentuhan dengan bahan najis, hal yang halal tadi bisa menjadi haram. Nah titik poinnya itu emang di situ tadi. Kenapa kok perlu sertifikasi untuk kulkas? Kenapa kok perlu sertifikasi untuk baju atau bahan-bahan yang lain tadi? Produk-produk yang perlu disertifikasi itu alasannya memang karena landasan tadi ya. Ketika sesuatu bahan atau yang kita makan itu halal, kemudian bersinggungan atau bersentuhan dengan yang haram atau yang najis, contohnya dari babi dan turunannya ya, karena di dunia industri produk babi dan turunannya ini banyak sekali, dan itu tuh bisa merembes, menyinggung berbagai lini kehidupan kita. Nah ketika sudah bersinggungan, nah kita nggak tahu nih, bersinggungan dengan makanan, nah itu bisa jadi haram loh. Najis tadi itu ketika sudah bersinggungan dengan yang halal tadi udah menjadi haram. Nah dari hal tadilah kita ingin berhati-hati, kita ingin mendapatkan kepastian dari produk yang halal tadi, agar yang kita makan benar-benar halal. Nah kita lakukanlah sertifikasi untuk produk-produk barang gunaan tadi. Sebenarnya itu bukan lebay, tapi memang sebuah kehati-hatian, sebuah bentuk kehati-hatian dengan perkembangannya ilmu pengetahuan hari ini. Kita juga dituntut untuk mengetahui, untuk mempelajari agama kita menjadi lebih kompleks, lebih dalam, lebih menyeluruh lagi gitu Mbak. Karena memang kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak tahu, nggak berilmu, ya kita akan digilas roda zaman gitu ya. Karena memang sesuatu yang halal, haram itu akan bercampur-campur. Kata Nabi kan di hadis, di salah satu hadis, di akhir zaman nanti yang halal dan haram itu enggak susah nanti membedakan gitu. Akan susah nanti kita membedakan yang halal dan haram. Nah itu ada sebentuk usaha dari lembaga-lembaga terkait, apalagi dari pemerintah ya, sokongan dari pemerintah, dari lembaga terkait, terutama MUI, salah satu LPH yang ada di Indonesia. Memang lembaga inilah yang mengawali dari sertifikasi halal di Indonesia. Nah kalau sekarang kan udah banyak LPH-nya, udah ada Sukovindo, ada Surveyor, ada yang lain-lain juga, Salman ITB. Nah itu menjadi tulang punggung, menjadi apa ya, yang mendukung dari landasan syariat dan regulasi tadi, agar benar-benar terasakan manfaatnya, benar-benar teraplikasikan ilmu-ilmu tadi di dalam kehidupan kita. Baik. Mbak, baik. Tentunya ini kan juga ada pertanyaan, tanda tanya besar di masyarakat. Jika kita kulkas kita sudah halal, semuanya sudah halal, tapi kita mengisi bahan makanan dan lain sebagainya ketika dimasukkan ke dalam kulkas, tapi kita belum tahu nih Mbak, masih ragu dengan halal makanan kita dimasukkan ke dalam kulkas halal, itu bagaimana Mbak? Ya, kalau untuk bahan-bahan yang halal, kita kan pedoman yang pertamanya itu, aturan pertama kita harus mencari bahan-bahan makanan yang halal. Bahan-bahan makanan yang halal. Yang kedua, kita pastikan kulkas tempat menyimpannya halal. Yang ketiga, kita pastikan sumber untuk mendapatkan kulkas tadi ya. Uang untuk membeli kulkas dan makanan tadi juga harus bersumber dari yang halal. Karena ketiga hal tadi adalah saling berkaitan, dan itu akan mempengaruhi keberkahan hidup kita juga ya Mbak ya. Karena memang dari segi bahan kita udah halal, kita udah mengupayakan halal ya. Walaupun wallahu alam nanti di kehidupan kita nggak tahu ya, tah bersinggungan dengan yang haram, ataukah sudah pernah memakan yang haram tanpa pengetahuan kita. Kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Karena itu sebentuk dari kehati-hatian dan usaha kita, dari ikhtiar tadi udah
Yang kedua, jangan lupa doa. Doa untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, agar mereka semua terhindar dari memakan makanan yang haram. Kita juga, diri kita, untuk keluarga kita, keluarga besar kita, agar senantiasa mendapatkan sumber penghasilan yang bersumber dari yang halal saja. Dan itu sebentuk usaha, Mbak, usaha ikhtiar kita, sebentuk doa kita juga untuk dilakukan itu. Baik. Jadi jangan sampai udah beli kulkas tapi makanannya isinya nggak halal ya, Mbak ya? Betul. Karena memang poin pertamanya tadi, kita harus berikhtiar, harus berdoa, harus berusaha agar makanan kita pasti halal. Yang kedua, kita berikhtiar, berdoa agar jangan sampai nanti yang udah halal itu bersinggungan dengan yang haram. Dan salah satunya kita ikhtiar, kita melihat yang halal ya, karena alhamdulillah sekarang udah ada pilihan-pilihan kulkas yang sudah tersertifikasi, ya kita pilih yang itu. Kemudian ada pilihan kaos kaki yang tersertifikasi, ya pilih itu. Atau kalau ragu, yang nggak usah bawa kaos kaki ketika sholat, kan bisa pakai mukena. Atau baju yang udah tersertifikasi, ya pilih itu. Itu sebenarnya salah satu upaya kita ikhtiar dan doa tadi. Baik. Tapi kan kalau misalkan kaos kaki, Mbak, banyak yang dijual tanpa merek dan sebagainya, itu menelusurinya gimana, Mbak? Iya, betul. Karena memang ini sangat ini ya, Mbak ya, bertahap, dan itu prosesnya akan panjang gitu. Karena kalau untuk kaos kaki yang diproduksi oleh produsen skala kecil, dan mereka pasti belum punya budget ya untuk pengurusan halal. Karena kalau untuk makanan dan minuman kan sekarang gratis, Mbak, mengurusnya. Kalau untuk barang-barang gunaan kan masih berbayar. Kalau berbayar tentu mereka mengeluarkan dana lagi ya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun yang itu tadi, kita balik lagi, kita tidak perlu ini ya, sesuatu yang udah nggak disebutkan di nas Al-Quran itu haram, ya kita hindari itu dulu yang pertama. Jangan sampai kita melakukan atau memakan hal-hal yang sudah jelas nas-nas dari Al-Qurannya. Sudah diharamkan tapi kita penasaran gitu. Atau ingin coba-coba, atau lagi viral. Kita dahulukan dulu yang prioritas. Namun nanti bertahap akan ke situ, karena memang dari pemerintah pun udah ke situ kan arahnya, peraturan-peraturannya udah ada ke situ gitu. Dan dari syariat pun tidak bertentangan. Syariat pun mendukung dan saling berkaitan satu sama lain, dari aturan regulasi dan dari syariat, ketentuan syariat Islam. Baik. Mungkin sepengetahuan Mbak Mel ini baru hanya Syaf saja, apa yang lain sudah ada, Mbak? Sepengetahuan saya baru satu sih, tapi mungkin udah ada kulkas lain ya, Mbak ya. Mungkin udah ada yang lain. Untuk ngeceknya bisa ya, Mbak ya, ke MUI ya? Bisa. Langsung dicek sekarang kan bisa di BPJPH atau di halaman di MUI. Bisa dicek. Baik. Mbak, sebenarnya kalau kita melihat selama ini edukasi mungkin dari Halal Corner ataupun dari MUI ataupun dari Kemenak, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa halal ini bukan hanya untuk yang kita makan saja, tidak hanya kosmetik saja, tetapi juga barang-barang kegunaan begitu, Mbak. Bagaimana selama ini sosialisasinya dan edukasinya? Iya, kalau dari Halal Corner memang dari kerjasama dengan radio, baik dari Dakta ya, Dakta FM, MK FM, juga pernah di Sakasindo FM. Nah, kami berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat kalau ternyata ada hal-hal yang update gitu, ada berita-berita yang terbaru tentang halal. Kita tidak hanya tahu halal haram itu sebatas nas yang ada di Al-Quran saja, namun ternyata sekarang sudah jauh berkembang lebih luas. Dan alhamdulillah Halal Corner sudah melakukan edukasi itu baik di halaman website mereka atau di halaman Instagram atau bekerja sama melalui sekolah-sekolah ya. Kami juga ada edukasi Ghost to School dari komunitas Halal Corner ataupun sebar kuas halal. Nah, itu untuk edukasi ke pedagang-pedagang tentang penggunaan kuas yang mungkin saja ada potensi haramnya. Dan kita juga ada edukasi di pondok pesantren, ada juga di rumah yatim. Nah, sebenarnya itu dari kegiatan komunitas, alhamdulillah sudah disuport ya, sudah banyak gitu yang bergabung dari beberapa member yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dari segi BPJPH juga seperti itu, sepertinya udah
sering edukasi di halaman Instagramnya. Saya lihat dari Instagram ya. Yeah. Baik itu dari MUI, nah MUI juga aktif Instagramnya, Halal Indonesia juga aktif Instagramnya untuk edukasi. Nah itu edukasinya sudah timbal balik, udah dua arah. Jadi ada konsumen atau masyarakat itu yang bertanya langsung di kolom komentar, kemudian ditanggapi, dan ketika ada yang viral itu BPJPH juga sigap ya untuk menanggapi. Seperti contoh yang kemarin itu yang sempat viral, minuman fermentasi anggur, nah itu sudah diinikan ya, sudah di-clearkan di laman tadi, di laman Instagram. Saya lihatnya dari Instagram sih, Mbak. Di website juga. Baik. Jadi ini bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Nah, tentunya mungkin nanti kegunaan apa lagi sih, Mbak? Selain kulkas, mungkin mesin cuci kah, panci kah, dan sebagainya, Mbak? Ya, betul. Ya, kan teflon kan ada juga itu? ada teflon. Seperti teflon yang untuk menggoreng makanan. Teflon itu sudah ada yang bersertifikat halal, setahu saya, itu kalau tidak salah merek Maxim ya. Sudah ada sertifikasi halal. Nah, kalau untuk teflon karena produknya ini, alatnya ini bersinggungan langsung dengan makanan, jadi untuk bahan pelapis atau coating dari lapisan teflonnya itu ada yang menggunakan asam lemak juga, Mbak. Jadi yang supaya mereka tidak lengket, anti lengketnya itu dipakai asam lemak. Nah, seperti yang kita ketahui kan sumber asam lemak ini bisa jadi dari hewan ataupun dari tumbuhan kan, Mbak. Nah, itu di situ letak titik kritisnya tadi. Nah, itu teflon udah ada yang bersertifikat halal, nah mungkin akan dilanjut dengan produk-produk lain nanti sampai 2026. Baik. Tapi Mbak, kalau untuk yang lain ini misalkan di pengrajin atau di UMKM kan gak ada merek nih, Mbak. Bagaimana, Mbak? Nah, iya betul. Karena memang untuk sertifikasi itu ya salah satu hal yang kita masih belum sempurna ya, Mbak. Karena kalau dari UMKM tuh mereka kan pakai plastik gitu kan untuk kemasan gitu. Produk mereka berupa makanan atau minuman, dan mereka yang didaftarkan sertifikasi halal adalah produk atau kemasan yang udah ada label halal. Nah, ketika di web BPJPH atau di pendaftaran si halal nanti itu akan ada daftar bahan yang akan mereka input di web. Nah, mereka menginputkan produk-produk yang sudah halal. Namun di lapangan, nah ini kejadian di lapangan nih karena keterbatasan produk halal, karena keterbatasan wadah kemasan yang sudah ada label halal, ataupun dari segi daya beli UMKM-nya ya karena masih skala kecil, itu masih ada di lapangan kejadiannya UMKM-nya tidak melakukan sesuai dengan input bahan yang mereka laporkan gitu. Mereka inputkan bahan A dipakai menggunakan untuk produk mereka. Namun di lapangan mereka juga ada mengganti bahannya dengan produk lain. Nah, itu kan menjadi warning ya untuk UMKM ataupun dari pendamping halalnya agar mengingatkan, agar reminder lagi untuk UMKM-nya sesuai menggunakan bahan tadi dengan produk yang mereka gunakan. Baik. Ini saya searching di internet yang teflon Maxim Halania. Warnanya sudah hijau. Biasanya kan Maxim kan warnanya merah, Mbak ya. Ini warnanya hijau, mungkin disesuaikan dengan logo halalnya ya. Iya, Maxim udah halal. Tapi Mbak, kenapa silakan? Jadi nilai tambah kan, Mbak, kalau udah aware gitu, masyarakat sudah peduli dengan halal. Nah, sebenarnya mau tidak mau, produsen yang ingin agar produk mereka itu laris di pasaran pasti juga akan mengurus itu gitu. Kan mau tidak mau, karena memang akan saling beririsan, akan saling bersinggungan kan. Ketika pengurusan sertifikasi halal juga perlu bahan-bahan yang halal, perlu alat-alat yang halal. Nah, itu akan saling bersinggungan nantinya. Baik, Mbak. Tadi sempat dijelaskan, Mbak, bisa diulangi kembali apa yang Mbak yang dihalalkan dari teflon ini, Mbak? Di bagian coatingnya atau pelapis yang membuat teflonnya anti lengket. Di bagian permukaan atasnya itu ya? Bagian atasnya. Karena ada yang bersumber dari asam lemak. Pada beberapa kasus itu ada yang menggunakan lemaknya itu bersumber dari hewan. Gitu. Nah itu mungkin yang akan diteliti oleh tim auditor, apakah sumber dari asam lemaknya ini bersumber dari tumbuhan atau hewan. Itu tugas dari LPH-nya nanti untuk mengaudit ke tempat produsen.
Oke, tadi udah kulkas, lalu teflon, mesin cuci belum lah ya? Iya. Mesin cuci banyak kan dari segi seperti yang disebutkan di awal tadi, ada filternya, yang ada karbon aktif, ada bagian komponen di mesin cuci itu memang ada asam lemaknya gitu kan, komponennya dibuat dari asam lemak. Nah itu menjadi titik kritis karena kan kalau udah ada asam lemak, dari pihak auditor pasti bertanya ini sumbernya kenapa kok bisa dari asam lemak, gimana proses pembuatannya gitu kan. Jadi mereka perlu tahu itu, perlu tahu proses pembuatannya, mereka telusur sampai ke sana. Kemudian nanti dijelaskan nih sama pihak produsen kulkasnya, oh ini kami dapat barangnya dari sini. Nah, nanti produsennya nanya lagi ke penyuplai bahan-bahan tadi, penyuplai alat-alat komponen mesin kulkas tadi kan. Ditanya bagaimana cara pembuatannya, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari situlah ditelusur oleh lembaga yang terkait, bagaimana komponen tadi benar-benar dijamin kehalalannya gitu. Ditelusur lagi, Pak. Baik. Atau mungkin nanti perangkat elektronik lainnya Mbak ya, rice cooker, magicom ya. Bisa jadi akan sampai ke sana ya. Dari kulkas, magicom, teflon, dan semua yang bersinggungan dengan pakaian, bisa jadi makanan ya, akan ke situ nanti perginya. Oke, mungkin nanti ke perangkat lainnya seperti komputer TV ya Mbak ya. Ada kertas juga mungkin, atau pulpen, pena kan, karena ini, atau popok dewasa kan biasanya kan kalau untuk orang dewasa kan pakai popok, untuk lansia. Mereka bawa itu ketika sholat kan, tidak bisa melepas popoknya ketika sholat, jadi itu sampai ke situ mungkin ya, akan ada nanti sertifikasi seperti itu. Baik. Nah, tapi kan juga Mbak beririsan juga Mbak ya tadi dengan strategi marketingnya dia, lalu juga kebutuhan masyarakat Muslim sebagai negara mayoritas Muslim terbesar. Banyak faktor lah Mbak sehingga mereka bisa berani ya Mbak ya untuk melakukan ini ya Mbak ya. Karena memang akan bersinggungan. Kalau kita kan landasannya cuma dua Mbak. Satu, syariat Islam, bagaimana syariat Islam mengatur. Yang kedua, bagaimana regulasi mengatur. Nah, kita patokannya kan cuma dua itu ya, kalau mengambil keputusan. Kalau syariat Islam tidak ada melarang, atau tidak ada larangan di dalam syariat Islam, kita lanjut. Tapi ketika ada larangan, kita berhenti. Begitu juga dengan regulasi. Kalau regulasi mengatur untuk sertifikasi halal, kok ini harus diurus makanan, minuman, ya kita urus kan. Untuk barang gunaan, diurus katanya, kita urus juga karena regulasi itu lahirnya kan memang dari orang-orang yang berkompeten untuk untuk memutuskan sebuah undang-undang tadi kan dari diskusi banyak pihak gitu, jadi orang-orang yang berkompeten untuk itu. Itu cuma baik. Ya kalau mereka kan urusannya komersial istilahnya nggak masalah ya, asalkan tentu kalau dengan adanya sesuai syariat ya insya Allah rezeki pun juga akan lancar begitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Baik Mbak, apa yang disampaikan dari tema kita ini Mbak, sertifikasi kulkas, mungkin yang disampaikan dari Mbak Mel, silakan. Ya teman-teman semua yang mendengarkan dimanapun berada, karena kita bahas tentang sertifikasi kulkas yang lebih detail lagi, karena memang kalau dalam sertifikasi apapun itu dalam sertifikasi halal, kita punya pedoman, pedomannya itu dari landasan syariat Islam, bagaimana syariat Islam mengatur sebuah sertifikasi halal, apakah bertentangan atau tidak dengan syariat, itu yang menjadi patokan pertama. Yang kedua, ketika kita sudah masuk ranah negara atau pemerintah, pasti ada aturan-aturan atau regulasi yang mengatur itu di tingkat pemerintah. Nah, kita selaku masyarakat yang taat dengan aturan, kita ikuti apa peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena pasti regulasi-regulasi yang ada di Indonesia itu insya Allah yang mudah-mudahan kita doakan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Semoga saja regulasi halal di Indonesia semakin baik. Jadi kita pun sebagai konsumen mendapatkan jaminan kehalalan dari produk-produk yang kita makan, dari produk-produk yang kita pakai, dari produk-produk yang kita gunakan sehari-hari.
dan itu menjadi sebuah jaminan halal yang itu menjadi hak dari konsumen di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja Mbak Ulfi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, dan tentunya ini dari lembaga yang berwenang seperti MUI dan sebagainya juga senang begitu dengan ada kesadaran dari si produsen itu ya Mbak ya? Iya betul. Karena kalau produsennya udah sadar, pasti nggak makan ini lagi ya, makan butuh banyak biaya atau dana lagi ya, atau banyak waktu lagi untuk menyadarkannya. Karena udah tergerak dari hati nurani kan Mbak, untuk melakukan. Baik. Mbak Mel, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta, dan insya Allah di sesi selanjutnya kita membahas yang menarik lagi dan tentunya membuat masyarakat begitu Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.